Kenalkan saya Puput Ari Sugianto dari Universitas Pamulang dari kelas 03 TPLI 004 dengan NIM 22 10 11 40 12 92. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai implementasi web server pada VPS. Apa itu VPS? VPS, Virtual Private Server, atau yang biasa disingkat menjadi VPS, sebenarnya adalah salah satu jenis web hosting yang bisa digunakan untuk membuat sebuah website bisa tampil secara online dan bisa diakses oleh banyak orang di luar sana. Namun berbeda dengan server hosting, VPS adalah server pribadi yang hanya digunakan oleh satu user saja. Bagaimana cara kerja VPS? VPS bekerja dengan cara melakukan virtualisasi pada sebuah server fisik di mana virtualisasi ini akan mengisolasi sumber daya komputasi dari server tersebut ke beberapa server virtual. Sebagai contoh, misalkan sebuah server fisik dengan sumber daya 8 core CPU dan 8 GB RAM akan divirtualisasi menjadi 8 server virtual dengan sumber daya komputasi masing-masing 1 core CPU dan 1 GB RAM. Jadi intinya kita akan berbagi satu server yang sama namun dengan sumber daya yang terisolasi yang hanya bisa digunakan sendiri. Sebelum melanjutkan ke implementasinya, kita harus menyewa dulu VPS. Di sini saya sewa di rumahweb.com. Setelah payment nanti kita bisa akses dashboardnya, terus nanti ada IP-nya, terus juga ada root passwordnya. Kita bisa gunakan IP tersebut untuk SSH. Nah, ini akan saya jelaskan langkah-langkahnya. Ada akses VPS melalui SSH bagaimana, memperbarui daftar paket perangkat lunak, kemudian install Apache, kemudian cek apakah service sudah berjalan, start Apache-nya, kemudian nanti masuk ke folder file www. Di sini saya udah punya website yang ada di GitHub di Mosaic One. Kemudian nanti git clone repository, masuk ke cd untuk men-setting pointing agar uh, service-nya itu mengakses langsung website milik saya gitu. Nanti setting pointingnya itu di config, terus nanti sebelum di reload atau di restart lakukan dulu tes config-nya dengan cara restart Apache 2 reload. Nah, ini di sini saya akan switch ke terminal. Pertama-tama mari kita akses SSH, root, IP-nya. Oke, sebentar. Di sini saya mau cek, tadi saya sudah install Apache-nya, sudah terlihat Apache-nya sudah berjalan. Kemudian saya akan melakukan cloning di folder file www. Ini ya, ditunggu dulu. Oke, saya akan ke cd var.ww. Kemudian saya akan git clone repositori saya.
di sini terlihat bahwa pesawat sudah ada ya isinya juga. Saya mau ubah indeks 2 HTML-nya menjadi index.html. Oke, kemudian oke, saya akan menampilkan sebelum di config itu penampilannya seperti ini. IP saya. Oke, seperti ini. Nanti akan saya reload, akan saya pointing ke website milik saya. Oke, saya ke cari etc, apache, kemudian size, file label. Di sini ada, saya akan edit, pointingnya menjadi ke pesawat. Oke, kita lihat dulu. Ya sudah. Nah, setelah itu Apache kita tes dulu ya sebelum di reload. Sudah oke, Apache kita reload. Agak sedikit lemot. Dan kita coba untuk reload service IP saya. Di sini sudah muncul website milik saya. Pointingnya sudah diubah. Kembali lagi. Jadi singkat seperti itu untuk pointing menjalankan web server di VPS. Kemudian apa sih kelebihan dan kekurangannya VPS? Kelebihannya adalah lebih cepat dan handal daripada server-server hosting. Jaminan resource server seperti memori atau processor lain power sehingga fluktuasi pada research yang tersedia berkurang bahkan tidak ada. Kemudian masalah terkait website dan traffic yang terjadi di user lain tidak mempengaruhi sistem website kita. Kemudian memperoleh akses super user ke server. Kemudian privasi lebih terjamin, sebagaimana file dan database tersimpan serta tersembunyi dari user server lain. Kemudian layanan yang mudah di-scale, seiring dengan bertumbuh dan berkembangnya website, kita bisa dengan mudah mengupgrade resource server, RAM, CPU, disk space, bandwidth, dan lain-lain. Kekurangannya itu lebih mahal daripada self hosting, mengharuskan kita untuk memiliki pemahaman teknis yang lebih agar dapat mengelola